Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Gimana ini? Kalau Feli tidak mendapatkan 1 miliar per bulan, ada kemungkinan Feli bisa membocorkan rahasia besarku ke Raven. Dan kalau Raven tahu, ini akan jadi masalah yang besar. Keluarga ini pasti akan hancur sebentar lagi. Nyonya BNK, kenapa terlihat panik? Asisten, ada hal penting yang harus saya beritahukan kepada kamu. Apa itu Nyonya BNK? Suryo tidak mau lagi memberikan uang 1 miliar kepada keluarga Feli. Sekarang saya bingung sekali, asisten. Saya takut Feli akan menyebarkan rahasia Raven kepada orang-orang. Ya BNK tenang saja ya. Feli tidak akan segampang itu membocorkan rahasia Raven. Kenapa, asisten? Karena Feli pasti akan tahu Nyonya BNK. Resikonya besar jika dia membocorkan rahasia Raven. Benar juga ya kamu, asisten? Dan kalau dia berani untuk mengancam dan menyebarkan rahasia Nyonya, kita dor aja si Feli itu, Nyonya. Bagus juga ide kamu, asisten. Sekarang, gimana anak saya Raven? Dia tadi sudah diantar sama sopir kan? Dia pasti sekarang pulang dengan sopir kan? Iya, tadi naik motor ke sekolahnya, Nyonya BNK. Apa? Kenapa kamu memberikan dia izin untuk naik motor ke sekolahnya? Maaf Nyonya, saya sudah memaksa. Tapi Dek Raven tidak mau mendengarkan saya. Raven, kenapa dia susah sekali sih dikasih tahu? Terus dia di mana sekarang? Harusnya sedang dalam perjalanan ke sini Nyonya. Karena sekarang sudah waktunya pulang sekolah. Pokoknya kamu pastikan dia aman. Dan jangan sampai dia kenapa-napa lagi di jalan. Siapnya ya BNK. Sakit banget. Ya ampun Dek, jangan ngebut-ngebut dong naik motornya. Jadi jatuh kan kamu tadi. Rusak lo motormu Dek, gara-gara kamu ngebut tadi. Bisa diem gak sih? Gue udah jatuh terus mau gimana lagi? Mending lo bantuin gue deh. Ini punggung gue sakit banget tau gak sih? Iya, saya ambilkan minyak dulu ya buat kamu. Kok gue bisa jatuh sih? Mana motor gue rusak banget lagi. Kalau kayak gini, gue gak bakal dikasih naik motor lagi setelah ini. Ini minyaknya, Dek. Ibu siapkan dulu ya sebentar. Itu rambut kamu asli, Dek? Asli lah. Jarang loh ada yang punya rambut merah hitam seperti kamu. Dulu saya pernah ngebantu orang tua lahiran. Dan bayinya itu ya, rambutnya percis banget loh kayak kamu, Dek. Tapi akhirnya tragis banget loh mereka, Dek. Orang tua dari bayi itu tiba-tiba ditembak sama seseorang. Terus bayinya waktu itu dibawa pergi sama seseorang. Heboh sekali waktu itu di sini. Ibu sekarang jadi kepikiran sama nasib dari bayi itu. Kira-kira gimana ya nasib bayi itu sekarang? Gue gak peduli. Udah, ini lo bantuin gue deh. Biar punggung gue gak makin sakit sekarang. Ya ampun Dek, udah dibantuin kok kayak gitu sih responnya. Baik sedikit dong Dek. Ya udah, itu dibuka sedikit dong bajunya. Saya bantu olesin nih minyaknya. Saya olesin ya, Dek, minyaknya. Tai lalat ini kenapa
mirip dengan tai lalat bayi dari orang tua yang tertembak itu. Anak ini, jangan benar. Dia bayi yang waktu itu orang tuanya tertembak. Rambutnya, tai lalatnya, semuanya mirip. Hah? Balik banget sih lo. Dari tadi gue suruh ngolesin, lama banget sih ngolesinnya. Kamu, apaan sih lo gak jelas? Lo tahu, gue ini siapa? Gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ngeselin banget. Mending gue pergi aja dari sini. Dek. Benar. Dia orang itu. Dia adalah anak dari orang tua yang tertembak misterius waktu itu. Rambutnya sama. Tai lalatnya. Dan sepertinya, kalau bayi itu masih hidup, pasti seumuran orang itu. Tapi kenapa bayi itu bisa hilang? Apa ternyata yang mengambil dia itu pejabat paling tinggi di negara ini? Berarti keluarga Mandala itu. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada banyak uang di rumah ini? Mama, putriku. Ma, apaan ini, Ma? Mama juga nggak tahu, Nak. Mama itu baru datang terus langsung lihat ini. Pak, itu uang apa, Pak? Papa iseng, Ma. Ngejual satu perusahaannya Papa. Terus, Papa kira bakal terjual dengan harga yang murah. Sekitar 1 triliun atau 2 triliun aja. Terus, ternyata laku berapa, Pak? Ternyata lakunya di harga 79 triliun. Apa? Papa nggak nyangka kalau bisa laku dengan harga yang tinggi. Padahal bisnis itu nggak untung-untung amat. Tapi kenapa bisa kejual dengan harga tinggi? Ya ampun, Papa. Terus gimana ini, Pak? Uangnya harus diapain ini, Pak? Iya, Pak. Ini banyak banget loh uangnya. Papa juga nggak tahu. Kita lihat nanti aja. Papa lagi pusing banget sekarang. Papa mau istirahat dulu. Kasian juga ya Papa, mah. Iya, Nak. Pasti Papa itu pusing terus. Mikirin uangnya yang makin banyak. Isabel, cucu nenek. Nenek, Ibu gimana keadaannya, Bu? Sehat? Sehat kok, Isabel. Nenek nggak apa-apa, Nek. Nenek nggak apa-apa kok, Cu. Cuman agak lelah saja sedikit. Bu, Ibu benar nggak apa-apa. Ibu kok kelihatannya pucat banget, Bu. Benar kok, Isabel. Nenek senang sekali ngelihat kalian ngumpul seperti ini. Putri juga senang ada nenek di sini. Nenek sehat-sehat terus ya, Nek. Supaya nenek bisa bareng terus sama Putri. Iya, Cu. Amin. Doain nenek terus sehat ya, Cu. Pasti dong, Nek. Ya udah, kalau kayak gitu Putri ke kamar dulu ya. Putri mau ganti baju. Iya, Nak. Selamat istirahat ya, Cu. Iya, Nek. Sama. Isabel. Iya, Bu. Hidup ini kita nggak tahu ujungnya bakal seperti apa, Isabel. Ibu ingin menitip sedikit pesan buat kamu. Pesan apa ya, Bu? Kalau nanti Ibu nggak ada, kamu harus tetap kuat ya, Isabel. Maksud Ibu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, Bu? Pokoknya kamu jangan sampai hancur ya, Isabel. Kamu jangan kelamaan menangis. Mana bisa Isabel itu nggak nangis kalau Ibu nggak ada. Boleh menangis, tapi jangan tenggelam dalam tangisan itu.
Karena setelah ibu tidak ada, hanya kamu rumah bagi Putri, Isabel. Putri itu memang kelihatannya ceria. Putri itu memang kelihatannya kuat. Tapi dia hatinya sangat lembut sekali, Isabel. Kalau ibu pergi meninggalkan dunia ini, Putri pasti bakal hancur sekali. Apalagi ibu hidup lebih lama daripada kamu dengan dia. Ibu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, Bu? Semua orang pasti akan pergi jika sudah waktunya, Isabel. Makanya ibu berbicara seperti ini ke kamu. Jadi ibu mau, kalau ibu sudah tidak ada nanti, kamu jaga ya, Raja dan Putri. Iya, Bu. Selama kamu masih mendengarkan nasihat ibu, selama kamu masih sayang dengan keluarga kamu, ibu akan berusaha untuk tetap hidup, Isabel. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa, Isabel. Ibu hanya ingin menitipkan sedikit pesan buat kamu. Ya sudah, kalau begitu ibu mau ngeteh dulu ya, Isabel. Ibu mau ke dapur dulu sekarang. Ibu beneran gak apa-apa kan? Sepertinya ibu menyembunyikan sesuatu. Nyonya, Tuan, makanannya sudah siap ya. Kayak sekali ya makanan kita hari ini, Suryo. Iyalah, Bianca. Kita ini adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini kita harus makan makanan mewah seperti ini. Oh iya, masalah Feli, kamu jadi menurunkan kartu kredit dia menjadi 100 jutaan per bulan. Jadilah, Bianca. Orang seperti mereka tidak perlu kita berikan uang yang sangat banyak. Kamu kenapa sih, Bianca? Kenapa kamu ingin memberikan dia uang yang sangat banyak? Gak apa-apa sih, Suryo. Aku cuma takut tidak ada yang mengawasi Raven di sekolahnya. Kamu tenang saja ya, Bianca. Raven pasti bakal aman-aman saja tanpa harus diawasi oleh si Feli itu. Lagian ya, Bianca, dia itu cuma anak SMA. Bisa apa dia dalam melindungi si Raven? Ya, Suryo. Oh ya, Bianca, mana Raven? Kenapa dia belum pulang jam segini? Dia harusnya sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Ini, dia baru saja datang ke rumah ini. Raven, anak bapak. Akhirnya kamu pulang ya, Raven. Selamat datang, Raven. Iya, Pak. Bu. Oh, Suryo. Kenapa, Julian? Kenapa, Suryo? Kenapa kamu kaget seperti itu? Raven! Kamu kecelakaan lagi tadi! Kamu naik motor lagi ke sekolah? Iya, Pak. Bianca! Kenapa kamu memberikan Raven ke sekolah naik motor? Aku sudah memberitahu asisten, Suryo. Tapi karena Raven nakal sekali, dia tidak mau mendengarkan asisten. Raven gak apa-apa. Cuman kecelakaan dikit aja. Biasa kok tuh kalau naik motor. Biasa apanya, Raven? Kata Judan, motor kamu sampai rusak depannya. Untung saja dia tidak sampai masuk rumah sakit. Kalau sampai masuk rumah sakit dan minta donor darah lagi, bisa kebongkar lagi rahasiaku. Pokoknya Raven gak apa-apa. Untungnya aja ada ibu-ibu yang bantuin Raven tadi. Tapi gak jelas banget ibu-ibu itu. Tadi Raven malah ketemu sama ibu-ibu yang kebanyakan cerita. Masa ibu-ibu itu bilang, ada bayi yang rambutnya mirip sama aku.
Dan katanya, orang tuanya mati ditembak sama seseorang. Dan katanya, bayinya diambil sama seseorang. Kan jelas banget kan ibu-ibu itu? Udah, Raffin mau istirahat sekarang. Raffin, nggak pernah bisa dikasih tahu. Ya enggak? Pokoknya, kamu harus awasi Raffin terus di rumah. Ya enggak? Iya, Suryo. Kenapa kamu melamun? Tidak, Suryo. Sepertinya ada hal yang aku harus urus. Kamu makan sendiri ya, Suryo? Kenapa semuanya pada pergi? Udah jelas sekali orang-orang di rumah ini. Siapa orang yang ditemuin sama Raffin? Kenapa dia bisa tahu kalau orang tuanya Raffin ditembak? Siapa dia? Aku gak bisa biarin ini. Aku harus singkirkan orang itu. Asisten! Asisten! Ya, Nyonya Benka, selidiki siapa orang yang menyelamatkan Raffin. Saat tadi Raffin kecelakaan. Memangnya kenapa, Nyonya Benka? Dia tadi cerita ke Raffin tentang bayi yang mirip rambutnya Raffin. Dan katanya, orang tua dari bayi itu ditembak oleh seseorang. Tidak salah lagi, asisten. Pasti dia menceritakan tentang orang tua kandungnya Raffin. Sepertinya dia adalah salah satu saksi mata, Nyonya. Katanya kamu tidak ada saksi mata sama sekali waktu ini. Maafkan saya, Nyonya Benka. Mungkin saya terlewat. Saya mau tahu ya, asisten. Saya mau kamu menyingkirkan orang itu secepatnya. Sebelum dia menceritakan yang sebenarnya ke orang-orang. Siap, Nyonya Benka. Akan saya selidiki orang itu. Kenapa tiba-tiba semuanya hampir kebongkar sekarang? Aku gak mau kenapa-napa. Aku harus bisa menutup rahasia ini selamanya. Aku gak mau diseraikan oleh Suryo. Hari ini, aku harus tunjukin ke Putri Sultan Abal-Abal itu betapa sultannya aku di sekolah ini. Dengan uang dari Tante Bianca, aku bisa ngelakuin apa aja sekarang. Mereka pasti bakal iri banget sama aku hari ini. Itu Feli ya? Iya. Kok dia bawa banyak barang kayak gitu? Temen banget sih, dia kelihatannya pede banget hari ini. Ya jelas lah. Aku itu sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Makanya aku pede bawa barang-barang mahal hari ini. Bukan apa-apa kamu itu di penjara ya, Vel? Iya. Kok sekarang kamu tiba-tiba heboh banget? Walaupun papaku di penjara, keluargaku itu tetap sultan. Makanya aku bisa belanja setiap hari. Wah, berarti kamu lagi banyak uang dong, Vel? Banyak lah. Aku itu kalau mau ya, bisa beliin kalian barang branded hari ini. Seriusan, Vel? Serius dong. Aku itu bukan sultan abal-abal yang cuman bisa pencitraan. Itu Putri datang. Pas banget ya. Mereka datang. Harus ada sama Jessica juga ternyata. Sultan abal-abal. Apaan sih? Pagi-pagi kok udah ribut banget? Iya, ganggu banget deh. Orang baru datang juga. Santai dong. Aku itu cuma pengen nunjukin ke kalian kalau aku jauh lebih sultan daripada kalian bertiga. Lihat nih, aku bawa apa hari ini?
Terus, ya lihat aja dong. Belanjaanku aja sebanyak ini loh. Ini juga isinya kosong. Gak mungkin kosong. Ini semua barang-barang yang mahal. Terus kamu manggil Putri buat apa? Aku itu cuma mau nunjukin ke Putri kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Sedangkan Putri cuma sultan abal-abal. Well, capek gak sih? Hidup kamu isinya pamer terus? Capek? Ya enggak dong Put, karena aku memang punya hal yang bisa aku pamerin. Beda sama kamu Put, yang gak punya apa-apa. Serah kamu aja deh. Ayo teman-teman, kita pergi dari sini. Tunggu! Jangan pergi dulu! Apalagi? Sekarang gini aja. Supaya orang-orang tahu siapa yang paling sultan di sekolah ini, pulang sekolah nanti kita bakal ke restoran paling mewah di dekat sekolah ini. Restoran mewah? Ngapain lagi sih si Feli? Nanti aku bakal traktir orang-orang di sana. Aku bakal pesen makanan paling mahal di restoran itu supaya semua orang tahu siapa yang paling sultan di SMA negeri swasta. Wah, serius? Ih, asik. Ayo, aku mau. Marah banget sih dia. Tapi seru juga sih ngeliat dia mau ngapain. Ya udah, aku ikut. Aku penasaran gimana dia bakal malu-maluin dirinya sendiri hari ini. Siapa yang bakal malu? Kita lihat aja nanti. Wah, mewah banget ya. Gila, ini mahal-mahal banget loh. Kamu sultan juga ya, Vel? Jelas lah, aku itu adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Kalian jangan remehin ya kesultananku. Gimana Put? Iri nggak? Lihat kesultananku. Aku nggak iri. Aku malah penasaran. Penasaran Feli bisa bayar atau enggak? Jelas bisa bayar lah. Kalian lihat sendiri ya. Mbak, saya mau bayar makanannya. Kalian lihat ya, aku bisa bayar makanannya hari ini. Halo Dek, mau bayar ya? Iya Mbak, tolong sebutin totalnya keras-keras ya, supaya mereka dengar berapa saya belanja hari ini. Baik Dek, untuk total semuanya jadi 128.500.000 ya Dek. Wah, banyak banget. Sultan banget ya Feli. Udah jelas lah. Aku itu adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Beda sama Putri yang cuman sultan abal-abal. Pakai kartu ini ya Mbak? Baik Dek. Lihat ya Put, kamu pasti bakal shock banget ngeliat aku bisa bayar ini semua. Dek, pembayarannya berhasil ya Dek. Ini kartunya ya Dek. Berhasil? Tumben. Lihat Put, aku bisa bayar loh semua makanan yang ini. Karena apa? Karena aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Ya Vel, selamat ya karena kamu bisa bayar. Kamu gak iri Put sama kesultananku. Kamu gak iri Put sama kesultananku. Pasti kamu iri kan? Makanya kamu cuma bilang selamat. Iya kan Put? Iya kan? Pasti Feli, baru bisa bayar kok kayak gitu banget sih? Biarin aja teman-teman. Dia tumben bisa bayar soalnya pasti seneng banget sekarang. Apa kamu bilang? Tumben bisa bayar? Aku itu sultan dari dulu. Aku itu sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Aku nggak tumben bisa bayar. Aku emang sultan, makanya aku bisa beli makanan mewah kayak gini. Ya, biasanya kan gagal bayar, Vel. Makanya tumben kan kamu bisa bayar sekarang.
Nggak usah soy kamu Put, emangnya kamu bisa kayak aku? Emangnya kamu bisa kayak aku? Enggak lah, karena aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Sedangkan kamu cuman sultan abal-abal. Mulai lagi deh si Pele ini. Aku harus tunjukin kesultananku. Mbak, iya dek, berapa ya total biaya makanan seluruh pengunjung di restoran ini? Putri mau bayarin semua makanan di sini? Pasti mahal banget gak sih? Pastilah, ini kan restoran mahal. Total seluruh pesanan pengunjung di sini itu 2.380 juta, Dek. Saya bayar ya, Mbak. Semuanya pakai kartu ini. Beneran, Dek? Baik, Dek. Saya proses ya, Dek. Sombong banget sih kamu, Pot. Biar kamu aja terus. Aku capek diajak terus. Wah, pembayarannya berhasil, Dek. Adik sultan banget ya. Ya ampun, pasti seluruh pengunjung di sini bakal senang banget. Terima kasih banyak ya, Dek. Ini ya, Dek, kartunya. Sama-sama, Mbak. Sultan itu kayak gini loh, Vel. Yang bisa bayarin satu restoran. Udah ya, Vel. Kayaknya aku nggak perlu buktiin apa-apa lagi kan. Sekarang kamu tahu kan siapa yang paling sultan di sini? Ayo teman-teman, kita pergi sekarang. Bye, Sultan abal-abal. Pasti tantrum nih habis ini. Sombong sekali ya kamu Putri. Aku sultan paling kaya di sini nih, boy. Bukan kamu. Iya, aku yang paling kaya. Aku yang paling kaya. Kuat banget ya Putri. Iya, bisa bayarin semua pengunjung di sini. Iya, sultan banget ya Putri. Kamu sih? Aku yang paling sultan, kenapa kalian malah belain Putri sih? Aku udah traktir kalian makanan mahal. Apa lagi sih yang SMS? Apa? Limitku dikurangin? Apa maksudnya ini? Kalau sesuai perjanjian, Tante Bianca harusnya ngasih aku 1 miliar terus setiap bulan. Kenapa jadi dikurangin sekarang? Yes, kalau kayak gini, aku nggak bisa pamer kesultananku lagi ke semua orang. Yes, Tante Bianca! Tante Bianca udah mulai main-main sama aku. Tante ngeremehin aku. Yes, awas ya Tante Bianca. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!